Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin risoles isi rogut sayur. Rasanya enak banget, creamy, gurih, dan juga sehat. By the way, kalian jangan salfok sama peniris minyak aku yang estetik ini. Bahannya terbuat dari karbon ceramic coating food grade stainless steel, sehingga sangat aman untuk goreng-gorengan. Nah, ini bisa kalian lihat sisa tetesan minyaknya turun semua ke bawah dan tidak berceceran. Selain sebagai peniris minyak, bisa juga digunakan untuk rak oven yang tahan hingga suhu 280 derajat Celcius. Bahannya sangat kokoh dan juga kuat. Dan buat kalian yang mau samaan sama aku, kalian bisa beli di Shopee, nama tokonya Housewear88, atau kalian bisa klik keranjang di bawah. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin risolnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama aku mau bikin isian rogut sayurnya dulu, dan untuk menumisnya di sini aku pakai 1 sendok makan margarin supaya rasanya lebih enak. Lalu aku masukkan 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Nah, ini akan aku tumis hingga harum dan juga layu. Nah, ini bawang merah dan bawang putihnya udah harum dan juga layu. Selanjutnya aku masukkan 1 buah kentang yang sudah aku potong dadu, beratnya sekitar 120 gram. Selanjutnya aku masukkan 1 buah wortel yang sudah aku potong dadu, beratnya sekitar 90 gram. Lalu aku masukkan juga 50 gram buncis yang sudah aku potong kecil-kecil. Nah, ini diaduk-aduk sebentar, lalu aku tambahkan 100 ml air. Dan supaya rasanya lebih gurih, aku tambahkan juga 130 ml susu cair. Lalu ini akan aku masak hingga airnya sedikit surut dan sayurannya empuk. Nah, ini airnya udah sedikit menyusut, aku aduk-aduk dulu sebentar. Lalu aku tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada. Nah, ini supaya lebih creamy, aku masukkan juga 1 bungkus kental manis. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata, dan untuk rasanya kalian bisa koreksi sendiri. Kalau misalkan kurang garam atau penyedap, kalian bisa tambahkan lagi. Dan supaya rasanya lebih enak, aromanya lebih sedap, aku tambahkan juga daun bawang dan juga daun seledri yang sudah aku iris tipis. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan pengental, dan untuk pengentalnya di sini aku buat dari 30 gram terigu dan juga air. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan isian rogut sayurnya mengental. Nah, ini rogut sayurnya udah mengental, udah matang, dan untuk rasanya juga udah pas. Selanjutnya ini mau aku angkat lalu aku sisihkan. Dan ini dia hasilnya. Nah, untuk satu resep ini bisa cukup untuk 23-24 buah risol dengan isian yang lumayan banyak. Lanjut, aku mau buat adonan kulit risolnya dari 300 gram terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 butir telur, dan 700 ml air. Lalu ini akan aku aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata dan menjadi adonan yang lembut dan juga halus. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, halus, dan juga lembut. Selanjutnya aku tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Dan ini akan aku aduk kembali hingga tercampur rata.
Nah ini adonannya udah jadi, menurut aku udah cukup tercampur rata, halus dan juga lembut. Dan untuk memastikan supaya adonannya lebih halus, ini aku saring terlebih dahulu supaya nanti hasil kulit risolnya bagus. Dan ini adonannya udah siap untuk didadar. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan teflon anti lengket, jadi langsung aja aku tuang 1 centong sayur adonan. Nah ini aku ratakan dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini hingga merata. Selanjutnya ini dimasak dengan api sedang aja hingga kulitnya tidak menempel lagi di teflon. Nah seperti ini udah mateng, bagian permukaannya udah kering, dan ketika digoyang-goyangkan seperti ini dia tuh tidak menempel atau licin. Langsung aja aku pindahkan ke wadah lain, lalu aku mau lanjut mendadar sisa adonan lainnya. Dan untuk teflonnya di sini aku pakai ukuran 22 cm. Nah ini teflonnya sama sekali tidak aku beri minyak. Dan setelah semua adonan kulit risolnya selesai didadar, aku dapat sekitar 23 lembar. Nah ini langsung aja mau aku beri isian. Dan untuk isiannya di sini aku pakai sekitar 1 sendok makan, lalu aku ratakan, dan bagian pinggir dari kulit risolnya ini aku lipat ke tengah, bagian atasnya juga, dan terakhir digulung rapi. Nah ini semua kulit risolnya udah selesai aku beri isian, lalu lanjut mau aku baluri dengan tepung panir. Dan untuk perekatnya di sini aku pakai sekitar 5 sendok makan terigu yang aku larutkan dengan air. Untuk takarannya menyesuaikan, yang penting si larutannya atau perekatnya itu tidak terlalu kental. Dan setelah risolnya aku celupkan ke larutan terigu, selanjutnya aku angkat lalu aku pindahkan ke atas tepung panir, dan ini aku baluri hingga menutupi seluruh permukaan risolnya. Nah kurang lebih seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan setelah semua risolnya selesai aku baluri dengan tepung panir. Selanjutnya ini mau aku simpan dulu di dalam kulkas supaya tepung panirnya lebih menempel dan tidak terlalu rontok ketika digoreng. Dan setelah didiamkan beberapa saat di dalam kulkas, sekarang mau aku goreng. Di sini sudah aku panaskan minyak, jadi langsung aja aku goreng risolesnya ke dalam minyak panas. Setelah kurang lebih 3 menit digoreng, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah ini risolesnya udah mateng, jadi langsung aja mau aku angkat lalu aku tiriskan. Langsung aja aku tiriskan di atas cooling rack, dan supaya minyaknya menetes ke bawah, ini aku berdirikan posisi risolnya seperti ini. Nah ini dia risoles rogut sayurnya udah jadi, apalagi dimakan dengan cabai seperti ini jadi tambah mantap. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.